Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, program studi S1 Farmasi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu paracetamol. Teman-teman tahu nggak apa sih itu paracetamol? Paracetamol itu adalah salah satu obat yang paling sering digunakan untuk mengatasi rasa sakit ringan hingga sedang dan menurunkan demam. Obat ini ditemukan di apotek dalam berbagai bentuk sediaan. Contohnya seperti tablet ini, sirup, suppositoria. Paracetamol banyak digunakan oleh masyarakat untuk meredakan keluhan seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, demam, serta nyeri, flu, pilek, dan lain sebagainya. Jadi, meskipun sering dianggap sebagai obat yang aman, paracetamol juga harus digunakan dengan hati-hati untuk menghindari efek samping yang dapat berbahaya bagi tubuh, khususnya pada dosisnya yang berlebihan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai cara penggunaan yang tepat, manfaat, efek samping, dan dosis yang sangat penting. Nah, baik, sebelum kita memasuki apa sih manfaat sama khasiat dari paracetamol ini, kita harus tahu dulu sih apa sih latar belakang dari paracetamol yang kita konsumsi selama kita nggak sehat gitu. Paracetamol itu pertama kali ditemukan pada akhir abad ke-19 dan telah digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit dan penurun demam. Sejak awal abad ke-20, obat ini diproduksi secara massal setelah disetujui untuk penggunaan medis dan cepat menjadi salah satu obat yang paling ampuh di seluruh dunia. Paracetamol termasuk dalam kelompok seperti analgesik atau obat pereda nyeri. Jadi, paracetamol itu bekerja dengan secara menghambat enzim yang terlibat pada pembentukan protaledin ataupun di otak yang bertanggung jawab untuk merasakan sakit dan pengaturan suhu tubuh. Obat ini relatif lebih aman dibandingkan dengan obat-obat lain. Jadi gini, pencernaan melalui penggunaan yang lebih tetap berisiko penyebabkan kerusakan hati. Jadi obat ini juga mempunyai efek samping ya. Kita udah tahu nih tadi latar belakang dari paracetamol ini. Nah, kita lanjut, apa sih manfaat dari paracetamol sama khasiatnya itu apa sih gitu. Jadi manfaat sama khasiatnya itu banyak sih, tapi saya cuman menjelaskan 3 aja. Yang pertama itu mengurangi rasa sakit. Paracetamol efektif untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang seperti sakit gigi, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, serta nyeri akibat cedera ringan atau setelah prosedur medis tertentu. Selain itu, paracetamol juga sering digunakan meredakan nyeri yang berhubungan dengan menstruasi. Jadi ini cocok banget buat meredakan menstruasi ya. Jadi yang kedua itu menurunkan demam. Paracetamol memiliki kemampuan untuk menurunkan demam yang disebabkan oleh infeksi virus seperti flu, pilek. Obat ini bekerja dengan menurunkan suhu tubuh yang tinggi melalui pengaruh pada kayak pusat pengatur suhu di otak gitu. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu seperti
terbukti aman untuk penderitaan gangguan pencernaan karena paracetamol ini tidak menyebabkan iritasi pada lambung. Obat ini lebih disarankan untuk mereka yang lebih bermasalah pencernaan seperti mah atau tukang lambung gitu, jika dibandingkan dengan obat-obat golongan lain. Nah, teman-teman pasti menanyakan nih, apa sih efek samping dari paracetamol ini yang kita konsumsi setiap kita nggak enak badan gitu. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang efek samping dari obat ini, paracetamol ini. Jadi yang pertama itu gangguan pada hati, gangguan paracetamol dalam dosis yang berlebih atau jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati yang serius loh. Jadi waspada aja. Jadi yang kedua itu reaksi alergi. Meskipun jarang, beberapa orang yang dapat mengalami reaksi alergi terhadap paracetamol seperti ruam kulit, gatal-gatal, ataupun membengkak di wajah, membengkak di bibir, sakit tenggorokan, dan lain sebagainya. Yang ketiga atau yang terakhir, gangguan pembekuan darah. Dalam kasus yang sangat jarang saya temui, paracetamol dapat membuat darah yang berisiko menyebabkan pendarahan. Nah, teman-teman tahu nggak cara konsumsi paracetamol ini? Nah, saya cuman sedikit sharing sih cara menggunakan paracetamol ini. Jadi, yang pertama itu dosis untuk orang dewasa nih. Dosis umum untuk orang dewasa adalah 500 mg hingga 1000 mg per dosis, yang tepat dikonsumsi setiap hari 4 hingga 6 jam sesuai kebutuhan. Namun tidak boleh lebih dari 400 mg dalam 24 jam. Jadi yang kedua, dosis untuk anak-anak nih. Dosis paracetamol untuk anak-anak tergantung dari usia mereka, berat badan mereka. Secara umum sih dosisnya adalah sekitar 10 sampai 15 miligram atau berat badan mereka. Setiap 4 hingga 6 jam dengan dosis maksimum 75 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, yang ketiga itu cara menggunakannya. Cara menggunakan paracetamol ini pasti kalian tahu kan cara menggunakannya gimana. Cara menggunakannya itu dikonsumsi dengan air putih, baik sebelum atau sesudah makan, untuk sirup atau suspensi, dan jangan lupa perhatikan dosis yang tertera pada kemasan atau petunjuk dari dokter. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah membahas dari apa sih paracetamol itu, apa sih khasiatnya, apa sih manfaatnya, sampai kita membahas tentang latar belakangnya, sampai kita membahas tentang cara menggunakannya gitu, sampai dosis-dosisnya kan tadi. Nah, kita udah melalui itu semua, jadi kita akan membahas kesimpulan dari paracetamol ini. Jadi, teman-teman, paracetamol adalah obat efektif yang aman untuk meredakan nyeri ataupun sakit yang ringan ataupun sedang, dan bisa menurunkan demam. Keunggulan utama dari paracetamol ini adalah kemampuannya untuk digunakan
oleh berbagai kelompok usia tanpa menimbulkan efek samping nih signifikan pada lambung berbeda obat-obat lain. Meskipun demikian, sangat penting untuk mengkonsumsi paracetamol sesuai dosis atau disarankan untuk menghindari risiko kerusakan hati ataupun efek samping lainnya. Nah, teman-teman, mungkin itu aja kita sharing-sharingnya terkait dengan paracetamol. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya undur diri. Pesan saya, jaga kesehatan teman-teman karena sakit itu tidak enak, teman-teman. Jadi jagalah kesehatan teman-teman sebaik mungkin. Mungkin itu aja, saya undur diri. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.